Providence atau ketentuan ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan Tuhan di dunia ini. Adakah Tuhan bertanggung jawab atas kesakitan, kematian, peperangan, kelaparan? Adakah kita ditentukan olehnya untuk memenuhi tujuan tertentu di dalam hidup ini? Jika ya, di manakah kehendak bebas kita? Jika Tuhan memberi kita kebebasan untuk memilih, dan apa yang berlaku di dunia ini bukan tanggung jawabnya, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah yang mengawal apa yang berlaku di dunia ini? Melalui video kali ini kita akan menyelami serba sedikit beberapa rujukan Alkitab untuk kita dapat mendapat sedikit jawaban pada persoalan sebentar tadi. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, dan melalui video kali ini saya akan memberikan ringkasan bagi pelajaran yang ke-8 dengan topik kebebasan memilih, kasih, dan ketentuan ilahi. Jadi pastikan Anda menonton hingga ke ujung video ini untuk dapat menyaksikan semua butiran yang terkandung di dalam video ini, video kali ini sesuai dengan kajian kita pada minggu ini. Namun sebelum itu, jika ini adalah pertama kali Anda menonton video di channel ini, saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini, serta subscribe pada channel ini, dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang akan datang. Jadi saudara sedang penonton, tanpa berlengah lagi, mari kita dahului dengan membaca ayat hafalan yang dipetik dari Yohanes 16 ayat 33. Dan sekali lagi seperti biasa saya akan baca dari Alkitab versi Borneo. Katanya, segala ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu akan menghadapi penderitaan, tetapi tegapkanlah hatimu karena aku telah menewaskan dunia. Tema utama perbahasan melalui kajian minggu ini ialah kebebasan memilih dalam rencana keselamatan Tuhan. Tuhan tidak memaksa manusia untuk taat kepadanya, tetapi memberi kebebasan untuk memilih antara kebaikan dengan kejahatan. Walaupun dia mengawal sejarah, manusia bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, dan keselamatan bergantung pada keputusan pribadi untuk mengikuti Kristus atau tidak. Saudara, untuk topik pertama kita bahas untuk hari Ahad, yaitu Tuhan kita yang berdaulat. Di dalam Kisah 4 ayat 24 berkata, apabila mendengar segalanya, mereka semua berseru dengan satu hati, Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta laut dan segala isinya. Saudara, seorang raja berdaulat memiliki kuasa tertinggi dan bebas seperti monark absolut atau diktator besar yang memaksakan kehendak mereka dalam wilayah jajahan mereka. Namun sebagai pencipta, Tuhan adalah penguasa tertinggi dunia ini. Tetapi adakah segala yang berlaku benar-benar sesuai dengan kehendaknya? Mazmur 81 menunjukkan bahwa Tuhan ingin melaksanakan kehendaknya, namun manusia sering menolaknya. Tuhan menghendaki kedamaian bagi kita, tetapi kita memilih jalan yang lain. Dia mengasihi dan ingin melindungi kita, tetapi menghormati kebebasan kita untuk menolak Dia jika kita mau memilih untuk menolak Allah. Saudara, seterusnya pada Isnin kita mengkaji topik yang Maha Berkuasa. Dari Lukas 1 ayat 37 kita baca, sebabnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan Maha Kuasa dan boleh melakukan segala yang Dia kehendaki, termasuk mukjizat yang melangkaui hukum alam. Namun kuasanya tidak bermaksud Dia melakukan segala yang mampu dilakukannya. Maksudnya Tuhan tidak akan mencipta batu yang Dia tidak boleh angkat. Ada perkara yang mustahil baginya karena bertentangan dengan sifatnya, seperti menyangkal dirinya atau berbohong.
atau dicobai oleh kejahatan. Tuhan tidak dapat menyelamatkan Yesus dari salib pada masa yang sama dapat menebus dosa manusia. Dia mau menyelamatkan kita, tetapi dia tidak memaksa kita untuk menerima keselamatan. Itu adalah bergantung kepada pilihan kita sendiri. Pada Selasa kita membahas topik untuk mengasihi Tuhan. Dari Matius 22 ayat 7 kita baca, Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dan dengan sepenuh pikiranmu. Tuhan meminta kita mengasihinya dan mengasihi sesama manusia, karena dengan itu kita menuruti hukum dan menghindari dosa. Saudara, jika semua orang mengasihi seperti yang Tuhan kehendaki, maka banyak penderitaan akibat dosa dapat dielakkan. Namun, kasih tidak boleh dipaksa, karena itu akan menafikan kebebasan dan tanggung jawab kita. Banyak perkara berlaku yang Tuhan tidak inginkan, tetapi ia bergantung pada pilihan kita sendiri. Oleh itu, kita bertanggung jawab atas tindakan kita dan juga bersedia menerima akibatnya. Seterusnya, kita membahas topik kehendak, ideal, dan penyembuhan Tuhan. Saudara, di dalam Efesus 1 ayat 11, kita baca dari ayat ini, dalamnya juga kita telah mendapat warisan, karena telah ditentukan dari mulanya menurut maksud Allah yang melakukan segalanya seperti pertimbangan kehendaknya. Saudara, di sini Paulus menyatakan bahwa Tuhan telah menentukan beberapa orang untuk keselamatan. Ini sesuai dengan Roma 8 ayat 29, ayat 30, Efesus 1 ayat 11. Namun, adakah ini bermaksud dia juga menentukan yang lain untuk kebinasaan? Istilah Yunani prorizo yang diterjemahkan sebagai predestinasi bermaksud menetapkan batas terlebih dahulu atau merancang suatu tujuan. Tuhan telah merancang masa depan kita untuk kehidupan kekal, tetapi pilihan tetap di tangan kita untuk menerimanya atau tidak. Dia berusaha mengubah hati kita, namun akhirnya tetap menghormati keputusan kita, sama ada untuk menerima keselamatan atau menolaknya. Di dalam pena inspirasi kita baca ringkasannya, pemilihan dalam Alkitab adalah pemilihan untuk diselamatkan, bukan jaminan kebahagiaan surga tanpa usaha. Manusia dipilih untuk mengusahakan keselamatannya dengan takut dan gentar, dengan percaya kepada Tuhan, berjuang dalam iman, serta menggunakan segala cara Tuhan sediakan untuk melawan dosa. Dia harus berjaga dalam doa, menyelidiki kitab suci, menghindari pencobaan, memiliki iman yang berterusan, dan taat kepada firman Tuhan, menjadi pelaku dan bukan sekadar pendengar. Namun, ada manusia yang menolak untuk dipilih, dengan demikian berdepan dengan akibatnya yang malang. Saudara, akhir sekali pada hari Kamis kita mengkaji topik Kristus telah mengalahkan dunia. Di dalam Yohanes 16 ayat 33 kita baca, segala ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu akan menghadapi penderitaan, tetapi tegapkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia, aku telah menewaskan dunia. Saudara, jika segala sesuatu berlaku menurut kehendak ideal Tuhan, hanya kebahagiaan, kasih, dan keharmonian akan wujud tanpa kejahatan. Namun, makhluk ciptaan harus secara bebas menerima kehendaknya. Selepas pengalaman dosa ini, umat manusia akan memenuhi tujuan ilahi karena kemenangan Yesus. Wahyu 5 ayat 5. Walaupun Tuhan mengawal dunia dan mengarahkan sejarah, namun dia membenarkan setan berkuasa dalam batas tertentu. Tetapi Yesus telah mengalahkan dunia. Sekali lagi kita petik dari pena inspirasi ringkasannya, Tuhan tidak memaksa manusia untuk berlaku adil, mengasihi rahmat, atau hidup rendah hati. Dia menunjukkan pilihan antara kebaikan dan kejahatan serta menyatakan akibatnya. Kristus mengundang kita dengan berkata, ikutlah aku, tetapi keputusan untuk mengikut dia adalah sukarela. Dengan melihat pada kehidupannya
akan membangkitkan keinginan kita untuk menjadi sama seperti Dia. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menyadari bahwa jalan orang benar bercahaya dan bertambah terang. Nah, saudara, sebagai kesimpulan berikut adalah 3 poin penting dari semua yang kita bahas dari mula sebentar tadi hingga akhir ini. Pertama, kebebasan memilih dan tanggung jawab manusia. Tuhan tidak memaksa manusia untuk mengasihi Dia, berlaku adil atau mengikuti kehendaknya. Dia memberikan kebebasan untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan, serta menjelaskan akibatnya. Keselamatan memerlukan satu keputusan pribadi dan usaha untuk taat kepada firman Tuhan. Kedua, peranan Tuhan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Tuhan berkuasa atas dunia dan mengarahkan sejarah ke arah tujuan ilahi. Tetapi dalam batas tertentu, Dia membenarkan setan berkuasa. Namun, walaupun begitu, Kristus telah menang atas dunia, memberi manusia peluang untuk kembali kepada Tuhan. Ketiga, kasih dan jalan orang benar. Mereka yang memilih untuk mengikut Kristus akan mengalami perubahan hati dan hidup semakin menyerupai Dia. Jalan orang benar bagaikan cahaya yang semakin terang yang membawa mereka kepada kehidupan kekal bersama Tuhan. Saudara, sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan sangat berinformatif dan membantu. Sekali lagi, saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini, serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan sekali lagi, jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bahagian komen di bawah ini atau hantarkan ke nomor yang tertera. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.